warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Meldaroha NIM 2303 211000037 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mini riset yang telah saya lakukan mengenai analisis korespondensi untuk mengetahui atribut terbaik dari brand motor yang digunakan oleh konsumen, khususnya yaitu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Yang pertama yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Industri sepeda motor di Indonesia penting bagi mahasiswa, namun persepsi mereka terhadap brand seperti Yamaha, Honda, Vespa, Suzuki, dan Kawasaki belum diteliti. Faktor seperti harga, desain, efisiensi bahan bakar, fitur, dan performa mesin mempengaruhi pilihan mereka. Penelitian ini akan membantu produsen memahami preferensi konsumen atau mahasiswa dan merancang strategi yang lebih tepat. Penelitian ini menggunakan analisis korespondensi dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami preferensi konsumen dan juga industri motor di Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap brand motor di Indonesia berdasarkan atribut-atribut yang digunakan. Kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara brand motor tertentu dengan atribut spesifik? Yang ketiga, brand motor mana yang dianggap konsumen memiliki performa mesin terbaik? Yang keempat, apakah persepsi konsumen tentang harga berkorelasi dengan kualitas fitur atau performa mesin? Yang kelima atau yang terakhir yaitu apakah desain menjadi faktor utama dalam pemilihan brand Vespa dibandingkan dengan brand motor lainnya. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari 1. Memahami persepsi konsumen terhadap brand sepeda motor. 2. Mengidentifikasi aspek penting bagi konsumen dalam pembelian motor. 3. Mengetahui apakah suatu brand memiliki keunggulan dibandingkan yang lainnya. 4. Memberikan masukan untuk strategi pemasaran produsen sepeda motor. Selanjutnya yaitu terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu dari segi praktis dan segi teori. Dari segi praktis, memberikan panduan bagi perusahaan motor dalam strategi pemasaran, penilaian posisi brand, serta memberikan wawasan bagi pesaing baru untuk memahami pasar dan menemukan peluang. Sedangkan dari segi teori, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemasaran, pemahaman perilaku konsumen, dan teknik analisis korespondensi dalam persaingan brand otomotif. Selanjutnya yaitu tujuan pustaka. 1. Konsep dasar analisis korespondensi dimulai dari pengertian analisis korespondensi. Analisis korespondensi sendiri memiliki banyak pengertian menurut para ahli, namun saya mengutip dari Lesnusa et al. 2017, yaitu analisis korespondensi merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan korespondensi antar variabel. Variabel yang dimaksud adalah antar variabel terikat dengan variabel bebas. Adapun skala data dari antar variabel tersebut adalah skala nominal, sehingga data dinyatakan dalam bentuk crop steps. Dengan analisis korespondensi dapat ditelaah lebih lanjut kedekatan antar variabelnya. Selanjutnya, metode analisis korespondensi. Penelitian ini dilakukan di sekitar Universitas Trunojoyo Madura dengan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada. Data dikumpulkan melalui survei online atau kuesioner yang melibatkan 30 mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Lalu yang terakhir yaitu aplikasi dalam riset. Analisis korespondensi dalam riset pasar memberikan wawasan yang mendalam tentang segmentasi pasar, perbandingan brand, dan pengambilan keputusan strategis. Analisis ini membantu dalam menyesuaikan strategi pemasaran dengan preferensi konsumen serta memungkinkan perbandingan yang jelas. Dari perspektif manajemen, hasil analisis korespondensi sangat berguna untuk pengembangan produk, strategi pemasaran, dan positioning brand. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Penelitian Trianti et al. 2016 menemukan bahwa harga, efisiensi bahan bakar, dan layanan purna jual mempengaruhi pembelian motor dengan Honda memimpin pasar. Penelitian yang saya lakukan akan melengkapi studi tersebut dengan fokus pada atribut teknis seperti harga, desain, efisiensi bahan bakar, fitur, dan performa mesin.
Bab ketiga yaitu metodologi penelitian, dimulai dari populasi dan sampel. 1. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang memiliki pengetahuan atau pengalaman menggunakan brand sepeda motor yaitu Yamaha, Honda, Vespa, Suzuki, dan Kawasaki. Yang kedua yaitu sampel. Penelitian ini menggunakan purpose sampling dengan 30 responden mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang mengisi kuesioner yang telah disusun. Keberagaman latar belakang responden diharapkan meningkatkan validitas survei, sementara jumlah 30 responden dipilih karena representatif, mudah dikelola, dan memadai untuk analisis korespondensi. Kedua yaitu teknik pengumpulan data. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu variabel brand Yamaha, Honda, Vespa, Suzuki, dan Kawasaki, serta variabel atribut yaitu harga, desain, efisiensi bahan bakar, fitur tambahan, dan performa mesin. Dalam pengumpulan data dimulai dari 1. Membuat kuesioner yang terdiri dari identitas responden dan kisi pilihan ganda. 2. Mendistribusikan kuesioner melalui WhatsApp. 3. Pengumpulan data selama 2 hari. 4. Membuat tabel kontingensi, dan yang terakhir yaitu membuat tabulasi data. Lalu yang ketiga yaitu teknik analisis data. Langkah-langkah analisis data dilakukan di SPISS dimulai dari 1. Membuat tabel kontingensi. 2. Membuat tabulasi data. 3. Input data di SPISS. 4. Klik view, lalu measure, ubah data menjadi nominal dan scale. 5. Klik values, lalu value, masukkan atribut, dan ke-6 lakukan pembobotan. Lalu yang ke-7 melakukan analisis korespondensi. Ke-8 klik insert atribut, masukkan row dan brand pada kolom. Lalu ke-9 lakukan define range pada row dan kolom. Ke-10 klik model, lalu chi-square, lalu continue. Setelah itu 11 klik statistik dan centang sesuai gambar. Lalu yang ke-12 klik plot, centang bplot, row point dan kolom point, lalu continue dan OK. Untuk langkah-langkah lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam video berikut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah dalam analisis korespondensi di aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu membuat tabel kontingensi, lalu yang kedua yaitu membuat tabulasi data. Yang pertama, copy tabulasi data terlebih dahulu. Copy lalu input data di aplikasi SPSS. Klik kanan. Lalu klik paste with variable name. Jika sudah keluar, maka klik view variable view, lalu pilih measure. Nah, ini untuk data pertama dan kedua ini diganti menjadi nominal dan yang terakhir menjadi scale. Setelah itu lalu di bagian values ini masukkan datanya. Jika sudah, maka klik OK, lalu ganti yang bagian brand.
Jika sudah, maka klik OK. Setelah itu, lakukan pembobotan, pilih data, lalu pilih weak case. Setelah itu, pilih weak case by, lalu masukkan frekuensi. Klik OK. Setelah itu, kembali lagi di datanya, lakukan analisis korespondensi dengan klik Analyze. Setelah itu, Dimension Reduction, lalu pilih Correspondence Analysis. Lalu, untuk atribut, masukkan pada row, dan brand dimasukkan pada kolom. Setelah itu, lakukan define range pada row dan kolom dengan cara klik define range. Lalu masukkan minimumnya itu 1 dan maksimumnya itu 5 karena datanya ada 5. Lalu klik update, terus continue. Begitu pula dengan bagian brand. Continue. Setelah itu, klik menu model, klik G-square ini, dan klik continue. Klik menu statistik, centang seperti gambar, lalu continue. Setelah itu, klik plots, centang biplot, row point, dan column point. Setelah itu, klik continue, lalu OK. Nah, ini sudah keluar hasil analisis korespondensinya. Apabila ingin memunculkan garisnya, klik 2 kali, lalu untuk garis vertikal, pilih garis vertikal. Setelah itu, set to-nya dipilih mean. Dan untuk garis horizontal juga seperti itu, pilih garis yang horizontal, lalu set to-nya dipilih mean dan klik OK. Selanjutnya yaitu bab mengenai hasil dan pembahasan, dimulai dari deskripsi data. 1. Sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Lalu yang kedua yaitu jenis data. Penelitian ini menganalisis hubungan antara atribut brand motor dan persepsi mahasiswa menggunakan data kuantitatif. Yang ketiga yaitu deskripsi data. Penelitian ini menggunakan data dari 5 brand motor, yaitu Yamaha, Honda, Vespa, Suzuki, dan Kawasaki. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi 5 atribut utama dari setiap brand, yaitu harga beli, desain, efisiensi bahan bakar, fitur tambahan, dan performa mesin. Data yang dikumpulkan berisi penilaian dari responden. Yang keempat yaitu karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dengan rentang usia 18-22 tahun dan rata-rata 20 tahun. Responden terdiri dari laki-laki dan perempuan serta berasal dari berbagai fakultas dan berasal dari kalangan menengah ke atas. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil penelitian. Interpretasi tabel korespondens menunjukkan tabel kontingensi dari sampel. Pada atribut harga beli yang paling tinggi di brand Yamaha sebanyak 13 orang dan atribut harga beli yang paling rendah di brand Kawasaki sebanyak 2 orang. Pada atribut desain yang paling tinggi di brand Vespa sebanyak 16 orang dan atribut desain yang paling rendah di brand Yamaha dan Suzuki sebanyak 2 orang. Pada atribut efisiensi bahan bakar yang paling tinggi di brand Yamaha sebanyak 20 orang dan atribut efisiensi bahan bakar yang paling rendah berada di brand Honda dan Vespa sebanyak 2 orang. Pada atribut fitur tambahan yang paling tinggi di brand Honda sebanyak 20 orang dan atribut fitur tambahan yang paling rendah di brand
yaitu di brand Yamaha dan Kawasaki sebanyak 2 orang. Setelah itu, pada atribut performa mesin, yang paling tinggi di brand Yamaha sebanyak 15 orang dan atribut performa mesin yang paling rendah di brand Honda dan Kawasaki sebanyak 2 orang. Pada output profil baris menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom. Pada atribut harga beli, brand tertinggi yaitu brand Yamaha sebesar 0,433 dan terendah brand Kawasaki sebesar 0,067. Pada atribut desain, brand tertinggi yaitu brand Vespa sebesar 0,533, sedangkan terendah yaitu brand Yamaha dan Suzuki sebesar 0,67. Pada atribut efisiensi bahan bakar, brand tertinggi yaitu brand Yamaha sebesar 0,667, sedangkan terendah yaitu brand Honda dan brand Vespa sebesar 0,067. Pada atribut fitur tambahan, brand tertinggi yaitu brand Honda sebesar 0,667, sedangkan terendah yaitu brand Yamaha dan brand Kawasaki sebesar 0,067. Pada atribut performa mesin, brand tertinggi yaitu Yamaha sebesar 0,500, sedangkan terendah yaitu brand Honda dan brand Kawasaki sebesar 0,067. Selanjutnya yaitu pada output profil kolom menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam kolom baris tabel kontingensi terkait kategori dalam baris. Pada brand Yamaha, atribut tertinggi pada atribut efisiensi bahan bakar sebesar 0,385, sedangkan atribut terendah yaitu pada atribut desain dan fitur tambahan sebesar 0,038. Pada brand Honda, atribut tertinggi pada fitur tambahan sebesar 0,571, sedangkan atribut terendah yaitu pada efisiensi bahan bakar dan performa mesin sebesar 0,057. Pada brand Vespa, atribut tertinggi pada desain sebesar 0,571 dan yang terendah yaitu pada atribut efisiensi bahan bakar sebesar 0,071. Pada brand Suzuki, atribut tertinggi yaitu pada harga beli sebesar 0,348, sedangkan terendah yaitu pada atribut desain 0,087. Pada brand Kawasaki, atribut tertinggi pada desain dan efisiensi bahan bakar sebesar 0,250, sedangkan atribut terendah yaitu harga beli, fitur tambahan, dan performa mesin sebesar 0,167. Pada output tabel summary menentukan jumlah dimensinya, di mana dimensi yang kita gunakan berdasarkan nilai accounted for di bagian proportion of inertia dibandingkan dengan nilai rata-ratanya atau menurut pendapat lain dibandingkan dengan angka 0,2. Jika nilai accounted for lebih besar dari rata-rata atau angka 0,2, maka dimensi tersebut yang digunakan dalam analisis. Dalam contoh kasus ini, nilai account for-nya pada dimensi 1 sebesar 0,635 dan dimensi 2 sebesar 0,308, sedangkan pada dimensi 3 sudah di bawah 0,2 sehingga tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, kita hanya menggunakan dimensi 1 dan 2. Dengan demikian, dimensi pertama menjelaskan 63,5% dan yang kedua 30,8%, dan secara kumulatif dari dimensi menjelaskan 94,3% variasi data. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hubungan antar kategori dijelaskan oleh dua dimensi ini, dan dua dimensi tersebut sudah cukup untuk visualisasi hubungan antar kategori. Penjelasan mengenai inersia pada output tabel summary menggambarkan besarnya total variance yang dijelaskan oleh analisis. Ini bisa dianggap sebagai ukuran atau total informasi yang dijelaskan oleh peta korespondensi. Sedangkan proportion of inertia menunjukkan persentase kontribusi dari setiap dimensi terhadap total inersia. Misalnya, jika ada dua dimensi utama, kita bisa melihat berapa persen dari total variance yang dijelaskan oleh masing-masing dimensi. Cumulative proportion menunjukkan presentasi kumulatif inersia yang dijelaskan. Ini penting untuk menentukan berapa banyak dimensi yang perlu kita perhatikan. Jika dua dimensi menjelaskan lebih dari 80% variance, biasanya itu cukup untuk interpretasi. Selanjutnya, pada tabel overview row point, tabel tersebut menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Sedangkan kedekatan variabel dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension. Pada overview row menunjukkan bahwa dimensi 1 atribut tertinggi yaitu fitur tambahan sebesar 0,384, pada dimensi kedua atribut tertinggi yaitu desain sebesar 0,581. Nah, tersebut menjelaskan bahwa fitur tambahan dan desain menjadi atribut yang mempunyai kontribusi besar dan menjadi atribut paling penting dalam menjelaskan dimensi 1 dan dimensi 2. Lalu pada tabel overview column point, tabel tersebut menjelaskan ketertarikan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Sedangkan kedekatan variabel dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension. Pada overview column menunjukkan bahwa dimensi atau atribut tertinggi yaitu brand Yamaha sebesar 0,425, dan pada dimensi kedua atribut
tertinggi yaitu brand Vespa sebesar 0,655. Nilai tersebut menjelaskan bahwa brand Yamaha dan brand Vespa menjadi atribut yang mempunyai kontribusi besar dan menjadi atribut paling penting dalam menjelaskan dimensi 1 dan dimensi 2. Lalu, untuk interpretasi yang terakhir yaitu dimensi 1 atau sumbu X menunjukkan keunggulan brand motor, untuk dimensi 2 atau sumbu Y menunjukkan macam-macam brand motor. 1. Kedekatan. Kategori yang posisinya berdekatan di peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip antara kategori tersebut. Pada kategori harga, beli berdekatan dengan kategori brand Suzuki, pada kategori desain berdekatan dengan kategori brand Vespa, pada kategori efisiensi bahan bakar berdekatan dengan kategori brand Yamaha, pada kategori fitur tambahan berdekatan dengan kategori brand Honda, dan pada kategori performa mesin berdekatan dengan kategori brand Yamaha. Lalu yang kedua yaitu jarak. Jarak paling dekat yaitu pada kategori efisiensi bahan bakar dengan brand Yamaha, yang berarti kedua kategori tersebut mempunyai hubungan yang erat. Jarak paling jauh yaitu pada kategori fitur tambahan dengan brand Vespa, yang berarti kedua kategori tersebut mempunyai hubungan yang rendah. Penelitian Rianti 2016 dan penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa faktor produk sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih brand motor dengan fokus yang berbeda. Rianti menyoroti bahwa efisiensi bahan bakar, teknologi, dan layanan pelanggan adalah faktor utama dan promosi memiliki dampak lebih besar dibandingkan harga dan kualitas. Penelitian yang saya lakukan dan membandingkan brand lebih detail dibandingkan dengan penelitian Rianti yang tidak secara khusus membahas perbandingan brand. Penelitian yang saya lakukan mengaitkan brand tertentu dengan atribut yang dianggap penting oleh konsumen. Meskipun kedua penelitian sepakat bahwa faktor produk lebih penting, Rianti memberikan gambaran mengenai faktor-faktor tersebut dan analisisnya memberikan wawasan tentang perbedaan karakteristik antar brand di Indonesia. Bab yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen terhadap brand motor di Indonesia sangat dipengaruhi oleh atribut spesifik yang dikaitkan dengan tiap brand. Yamaha unggul dalam efisiensi bahan bakar dan performa mesin, Honda dikenal karena fitur tambahannya yang kuat, Vespa menonjol dengan desain uniknya, dan Suzuki lebih dipilih oleh konsumen yang mempertimbangkan harga beli. Sementara itu, Kawasaki tidak menunjukkan keunggulan pada atribut tertentu dibandingkan brand lainnya. Analisis korespondensi mengungkapkan bahwa ada hubungan signifikan antara atribut-atribut ini dengan pilihan konsumen, di mana keputusan pembelian sangat bergantung pada atribut yang dianggap penting oleh konsumen untuk setiap brand. Yang kedua yaitu saran. Analisis konjoin atribut dari berbagai brand motor di Indonesia menghasilkan beberapa saran untuk meningkatkan daya saing. Yamaha disarankan untuk fokus pada peningkatan desain estetis, Honda dapat menawarkan model yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas, Vespa dapat memperbaiki efisiensi bahan bakar dan performa mesin, Suzuki bisa memperbaiki desain dan menambahkan fitur-fitur modern, sedangkan Kawasaki yang tidak menonjol dalam atribut spesifik disarankan untuk fokus pada peningkatan efisiensi bahan bakar dan fitur tambahan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi tren global, transisi ke kendaraan listrik, dan preferensi konsumen guna memberikan rekomendasi strategis bagi brand motor di Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam laporan yang telah saya buat. Sekian presentasi laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.